Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan para habaib, para syaraib, zurriyat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan anugerah taufik, hidayah dan inayah sehingga kita pada malam hari ini dapat berkumpul kembali di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul a'mali afdalu? Faqala as-salatu lima waqitiha. Artinya, apakah amal yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya apakah amalan yang paling utama. Lalu beliau menjawab, salat pada waktu-waktunya. Artinya sembahyang di dalam waktunya. Jadi amalan yang paling utama, yang paling disukai oleh Allah Ta'ala, sembahyang di dalam waktu. Jangan sampai sembahyang itu di luar daripada waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafaza 'alal khamsi bi ikmali tuhuriha wa mawaqitiha kanat lahu nuran wa burhanan yaumal qiyamah wa man dayya'aha husyira ma'a fir'aun wa haman. Artinya, barang siapa yang memelihara salat 5 waktu dengan menyempurnakan bersucinya dan waktunya, maka ia mempunyai cahaya dan bukti pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menyia-nyiakannya, maka ia dikumpulkan bersama Fir'aun dan Haman. Dalam riwayat yang lain dijelaskan, wa man lam yuhafiz 'alaiha, barang siapa yang tidak memelihara sembahyang 5 waktu, lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun, tidak ada baginya cahaya, bukti dan keselamatan. Wa kana yaumal qiyamah, dan dia nantinya pada hari kiamat, ma'a Qarun, dikumpulkan bersama Qarun, wa Fir'aun dan Fir'aun, wa Haman dan Haman, wa Ubay bin Khalaf dan bersama Ubay bin Khalaf. Jadi orang yang kada sembahyang ini, atau orang yang melalaikan sembahyang dari waktunya, di akhirat kaina kada dikumpulkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi orang yang menyia-nyiakan sembahyang, orang yang melalaikan sembahyang dari waktunya, di akhirat kaina akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala, ada kalanya bersama dengan Qarun, ada kalanya dikumpulkan bersama-sama dengan Fir'aun, ada kalanya dikumpulkan dengan Haman,
dan ada kalanya dikumpulkan dengan Ubay bin Khalaf. Para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, kenapa orang yang kada sembahyang atau orang yang melalaikan sembahyang dari waktunya dikumpulkan dengan salah satu dari 4 orang ini? Jadi orang yang kada sembahyang, orang yang melalaikan sembahyang dari waktunya akan dikumpulkan dengan salah satu dari yang 4 ini. Nah, karena orang yang kada sembahyang itu atau orang yang melalaikan sembahyang dari waktunya, kadang-kadang dia sibuk mengurus hartanya yang banyak. Urus sana, urus sini, datangi sana, datangi sini, akhirnya kada sempat sembahyang. Atau sembahyang tetapi di luar waktunya. Nah, orang yang seperti ini maka akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala bersama-sama dengan Qarun. Qarun orang yang banyak berisi harta. Nah, karena sibuk mengurus hartanya yang banyak ini, akhirnya Qarun ini ingkar, lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, orang yang kada sembahyang itu atau orang yang melalaikan sembahyang dari waktunya, ada kalanya sibuk mengurus jabatan kekuasaannya. Kunjungan ke sana, kunjungan ke sini, hadir sana, hadir sini, akhirnya kada kawa sembahyang lagi. Atau sembahyang di luar waktunya. Nah, orang yang seperti ini di akhirat kaina akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala bersama dengan Fir'aun. Fir'aun adalah seorang raja, seorang pemimpin yang lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga, ada kalanya orang yang kada sembahyang itu atau orang yang melalaikan sembahyang itu karena sibuk dengan urusan-urusan pimpinannya, sibuk dengan urusan kepegawaiannya. Karena sibuk mengurusi urusan pimpinan, akhirnya kada kawa sembahyang. Nah, orang yang seperti ini akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala bersama dengan Haman. Nah, Haman ini anak buah Fir'aun, staf Fir'aun. Nah, jadi orang yang sibuk karena kesibukan mengurusi pemimpinnya, akhirnya kada kawa sembahyang lagi. Nah, ini akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala bersama dengan Haman. Nah, kemudian yang keempat, ada kalanya orang itu kada sembahyang atau melalaikan sembahyang dari waktunya, sibuk dengan urusan perdagangannya. Nah, orang yang seperti ini akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala bersama dengan Ubay bin Khalaf. Nah, Ubay bin Khalaf ini asqan nas, manusia yang paling celaka di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ubay bin Khalaf ini satu-satunya manusia yang dibunuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan beliau sendiri waktu perang Uhud. Jadi selama Nabi ikut dalam peperangan, Nabi kita kada pernah membunuh orang kada suah, kecuali satu yang dibunuh oleh Nabi, Ubay bin Khalaf ini. Rasulullah bersabda, asqan nas, manusia yang paling celaka itu man qatala nabiyan au qatalahu nabiyun, orang yang membunuh Nabi atau orang yang dibunuh oleh Nabi. Itu manusia yang paling celaka. Nah, Ubay bin Khalaf ini satu-satunya manusia yang dibunuh oleh Rasulullah dengan tangan beliau sendiri waktu perang Uhud. Nah, jadi orang yang kada sembahyang, orang yang menyia-nyiakan sembahyang 5 waktu tadi akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala dengan salah satu dari 4 orang tadi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, miftahul jannah as-salah,
Artinya kunci surga adalah sembahyang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maftaradallahu ala khalqihi ba'da tauhid ahabba ilaihi minas salah. Walau kana syai'un ahabbu ilaihi minha la ta'abbada bihi malaikatuhu faminhum raki'un wa minhum sajidun wa minhum qa'imun wa qa'id." Artinya tidaklah Allah mewajibkan atas makhluknya setelah tauhid itu lebih dicintai daripadanya salat. Dan seandainya ada sesuatu yang lebih dicintai olehnya, niscaya malaikat beribadah dengannya. Maka dari mereka malaikat ada yang rukuk, dari mereka ada yang sujud, dan dari mereka ada yang berdiri dan duduk. Jadi semuaan malaikat itu ibadahnya adalah perbuatan-perbuatan sembahyang. Ada malaikat yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, kemudian disuruh oleh Allah Ta'ala ruku sampai hari kiamat. Ada malaikat yang diciptakan oleh Allah Ta'ala dan disuruh oleh Allah Ta'ala sujud sampai hari kiamat. Ada yang berdiri sampai hari kiamat. Nah, ini menunjukkan bahwa ibadah yang paling disukai oleh Allah Ta'ala sesudah tauhid adalah sembahyang 5 waktu. Ajakannya ada ibadah yang lain selain sembahyang yang paling disukai oleh Allah, niscaya malaikat disuruh menggawe itu. Nah, tapi pada kenyataannya malaikat disuruh oleh Allah Ta'ala, ibadah mereka adalah perbuatan-perbuatan sembahyang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara." Artinya barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka ia telah kafir. Barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka ia telah kafir. Nah, hadis ini oleh sebahagian sahabat kada ditakwil. Pokoknya orang yang kada sembahyang berarti dia keluar daripada agama Islam. Misalnya orang kada sembahyang zuhur sampai masuk waktu maghrib, kada sembahyang jua, maka ini orang telah keluar daripada agama Islam dan orang ini berhak untuk dibunuh seandainya hukum kita hukum Islam. Nah, jadi oleh sebahagian sahabat ini hadis kada ditakwil-takwil. Di antara sahabat yang kada mentakwil hadis ini adalah Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Abdurrahman bin Auf, Muaz bin Jabal, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan Abu Darda. Nah, mereka mengatakan bahwa orang yang kada sembahyang dengan sengaja berarti dia kafir, keluar daripada agama Islam. Dan di antara para ulama pun ada juga yang kada mentakwil hadis ini. Bila sengaja kada sembahyang berarti kafir. Nah, di antaranya Ibrahim An-Nakhai, Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawayhi, Abdullah bin Mubarak, Ayyub As-Sikhtiyani, Abu Dawud At-Tayalisi. Mereka mengatakan bahwa barang siapa kada sembahyang dengan sengaja berarti telah kafir, keluar daripada agama Islam. Nah, lalu oleh Imam Syafi'i, Imam Maliki, Abu Hanifah, ini hadis dirinciakan. Artinya orang yang kada sembahyang dengan sengaja kafir. Kada sembahyangnya kenapa garang dahulu. Nah, apabila orang kada sembahyang karena malas, kada sembahyang tapi karena malas, nah maka ini orang kafir tapi kafir nikmat.
bukan keluar daripada agama Islam. Tapi bila inya kada sembahyang karena ingkar dengan kewajiban sembahyang, nah hanyar kafir, keluar daripada agama Islam. Nah itu dirinciakan oleh Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Abu Hanifah. Nah jadi ujar Nabi, man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara. Artinya barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka ia telah kafir. Nah tapi baik pendapat Imam Ahmad bin Hambal atau pendapat yang kedua, pendapat Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, sama dari dua pendapat tadi bahwa orang yang kada sembahyang itu sama-sama berhak untuk dibunuh, sama. Jadi kada sembahyang zuhur, kemudian diberikan waktu untuk tubat sampai asar kada sembahyang juga, dipadahi sudah ikam bila kada sembahyang, nah sampai maghrib bilanya kada tubat ikam dibunuh, sampai masuk maghrib kada sembahyang juga. Nah maka menurut hukum Islam ini orang berhak untuk dibunuh. Nah seandainya itu hukum Islam kita. Jadi barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja maka ia telah kafir. Yakni ia mendekati untuk tercabut dari iman dengan keterlepasan talinya dan keruntuhan tiangnya. Sebagaimana dikatakan bagi orang yang mendekati suatu negeri bahwasanya ia sampai dan memasukinya. Maksudnya apa? Orang yang kada sembahyang itu sangat berpotensi mati dalam keadaan kafir. Dan Nabi SAW bersabda, man taraka salatan muta'ammidan faqad bari'a min zimmati Muhammadin alaihi salam. Artinya, barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka ia telah terlepas dari tanggungan Muhammad alaihi salam. Amunnya Nabi kita atau kada menanggung pada hari kiamat, siapa lagi nangkawa menanggung kita yang memberi syafaat lawan kita. Nah sudah dipastikan orang itu akan celaka. Lalu kayak apa misalnya ada orang kada sembahyang tapi karena malas. Orang kada sembahyang tapi karena malas, lalu mati, meninggal dunia. Kamana mengubur orang nih? Nah kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal, orang yang seperti ini kada boleh dikubur di kuburan muslimin, kada boleh. Gabung bubuhan non muslim aja dikuburakan. Nah tapi kalau menurut mazhab kita Syafi'i, orang yang kada sembahyang tapi karena malas masih boleh dikuburakan di kuburan muslimin. Itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang berwudu lalu ia membaikkan wudunya, kemudian ia keluar berangkat dengan sengaja untuk salat, maka sesungguhnya ia dalam salat selama ia menuju kepada salat. Jadi kita nih berwudu, sempurna wudu kita, kemudian kita berangkat menuju masjid, menuju musalla, tempat sembahyang. Nah selama kita di jalan itu kita mendapatkan pahala orang yang sembahyang, dan sesungguhnya dicatat baginya dengan salah satu dari dua langkahnya sebagai kebaikan, dan dengan satu langkahnya yang lain dihapus satu kesalahan darinya, satu kesalahan daripadanya. Jadi tiap-tiap langkah kita itu satu langkah dicatat sebagai kebaikan, meninggikan derajat kita, dan langkah yang satunya itu untuk menghapus kesalahan kita. Apabila salah seorang daripada kalian mendengar iqamat, maka tidak seyugianya baginya untuk terlambat. Sesungguhnya orang yang paling besar pahalanya adalah orang yang paling jauh rumahnya. Mereka bertanya, mengapakah hai Abu Hurairah, kenapa
Orang yang paling jauh itu paling banyak dapat pahala. Ia menjawab, karena banyak langkahnya. Nah makanya di dalam kitab fikih, di dalam kitab Fathul Mu'in itu disuruh apabila kita hendak sembahyang berjamaah itu bila tulak itu disuruh jalan yang tak jauh. Itu di kitab-kitab fikih. Di antaranya dalam kitab Fathul Mu'in. Jadi bila kita hendak sembahyang berjamaah atau disebutkan di syarahnya itu kita hendak menuntut ilmu atau kita hendak mengilangi orang nanggaring yang jalan ini sifatnya ibadah, maka disuruh bila tulak itu jalan yang tak jauh dan bila bulik jalan yang tak parak. Nah disuruh jalan yang jauh, kenapa? Supaya semakin jauh jarak kita, langkah kita, semakin banyak pahala yang kita dapatkan dan semakin meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diriwayatkan inna awwala ma yunzaru fihi min amalil abdi yaumal qiyamah as-salah. Artinya sesungguhnya awal amal hamba yang dipandang pada hari kiamat adalah salat. Jika didapati salat itu sempurna, maka diterima daripadanya dan seluruh amalnya. Jadi bila sembahyang kita itu sempurna, bila sembahyang kita biris, maka amal ibadah kita yang lain otomatis diterima oleh Allah Ta'ala, kada dihisap lagi. Dan jika didapati salat itu kurang, maka salat itu dikembalikan atasnya, ditolak dan juga seluruh amalnya. Tetapi bila sembahyang kita kada biris, sembahyang kita banyak yang ketinggalan, maka amal ibadah kita yang lain otomatis ditolak juga oleh Allah Ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aba Hurairah, mur ahlaka bis salah, fa innallaha ya'tika birrizqi min haitsu la tahtasib." Artinya, hai Abu Hurairah, perintahkanlah keluargamu untuk salat, maka sesungguhnya Allah akan mendatangkan rizki bagimu dari sisi yang tidak kamu perkirakan. Nah, jadi jangan sekali-kali kita menganggap sembahyang itu sebagai penghalang rizki. Gara-gara aku tipangna sembahyang berjamaah tadi, habis pelanggan kebukaan. Nah, jangan sekali-kali kita menganggap sembahyang itu penghalang rizki kita. Nah, tetapi sembahyang itu adalah sumber untuk menarik datangnya rizki yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembahyang itu pembuka pintu rizki kita. Sebagian ulama berkata perumpamaan orang yang salat itu seperti pedagang yang tidak memperoleh keuntungan sehingga murni modalnya. Demikian juga orang yang salat tidaklah diterima salat sunat sehingga ia menunaikan fardu. Orang berdagang, nah orang berdagang itu kadakawa disebut untung kalau modalnya belum murni kembali. Nah demikian juga orang yang sembahyang itu kadang mendapatkan hasil dari sembahyangnya kecuali sembahyang fardu itu biris dahulu. Jadi apabila kita ada berisi sembahyang qadaan, jangan sekali-kali sembahyang sunat. Kenapa? Karena sembahyang sunat kita kada akan diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau kita ada sembahyang qadaan, orang sembahyang qabliyah zuhur, kita mengqadha zuhur. Orang sembahyang ba'diyah zuhur, kita mengqadha zuhur. Orang sembahyang sunat asar, kita mengqadha asar. Nah selama kita ada sembahyang qadaan, birisakan dulu sembahyang qadaan. Karena kalau kita sembahyang sunat, Allah kada menerima juga dengan sembahyang sunat kita tadi. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, apabila datang salat, maka berdirilah kamu kepada apimu yang telah kamu nyalakan, lalu padamkanlah api itu.
Artinya sembahyang itu dapat memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya apabila kita melakukan maksiat, hakikatnya kita menyalakan api neraka gasan kita. Allah marah lawan kita. Nah, untuk memadamkan nyala api neraka itu, untuk memadamkan kemarahan Allah itu, kita sembahyang 5 waktu. Nah, itu diantara keutamaan sembahyang 5 waktu. Nah, kemudian selanjutnya keutamaan menyempurnakan rukun-rukun salat. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana junubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.